Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali dengan saya Abdullah Rafiun di Abdullah Rafiun channel yang khusus membahas tentang materi-materi matematika dan soal-soal persiapan tes CPNS dan tes PPPK atau P3K. Oke, pada kali ini yang akan kita bahas adalah tentang materi matematika, yaitu tentang konversi koordinat kartesius ke koordinat kutub atau polar dan sebaliknya. Jadi ini merupakan materi kelanjutan dari materi trigonometri yang kita sudah bahas di beberapa kali di video sebelumnya yang akan menjadi dasar untuk menguasai materi ini, yaitu ada tentang sifat-sifat trigonometri pada segitiga siku-siku. Itu yang pertama sekali yang kita bahas di trigonometri dan itu yang harus dikuasai pula untuk mempermudah kita menguasai tentang materi konversi koordinat kartesius ke koordinat kutub atau polar dan sebaliknya ini. Oke, langsung saja. Sebelum kita melakukan konversi, menggali lebih jauh tentang bagaimana kita mengkonversi koordinat kartesius ke koordinat kutub atau sebaliknya, alangkah baiknya kalau kita ketahui terlebih dahulu tentang apa itu koordinat kartesius dan koordinat kutub itu sendiri. Jadi yang pertama, secara singkat, koordinat kartesius adalah suatu titik yang digambar pada sumbu X dan sumbu Y yang terdiri dari absis, itu nilai X, dan ordinat, nilai Y, dituliskan itu P titik P, X, Y. Nah, jika digambarkan, maka bentuknya seperti ini ya. Ini X, Y. Nilai X itu yang dari sini ya diambil, yaitu jarak titik O, pangkal ini 0,0 ke sini ya. Ini X namanya, kemudian Y itu diambil dari jarak titik O ke sini ya, ke titik ini itu namanya Y ya. Jadi X ke sini Y, jadi X, Y. Inilah koordinat kartesius. Ya mungkin sudah lebih banyak yang mengetahui tentang ini karena di bangku SMP pun ini sudah diajarkan tentang koordinat kartesius ini. Oke, sekarang yang kedua, apa ya sih itu koordinat kutub atau koordinat polar? Jadi koordinat polar itu adalah koordinat yang digambar pada sumbu X dan Y juga, ya, terdiri dari nilai R. R itu diperoleh dari R sama dengan akar dari X pangkat 2 tambah Y pangkat 2 dan sudut theta. Nah, sudut theta. Sudut theta itu yaitu sudut yang dibentuk oleh garis OP dan OX. Nah, koordinat kutub sendiri itu ditulis ini P R, theta. Ya, kalau di koordinat kartesius ditulis P, X, Y, maka di koordinat kutub ditulis R, theta. Theta ini adalah sudut. Nah, itulah ciri dari koordinat kutub atau koordinat polar. Nah, kalau digambarkan, maka gambarnya seperti ini. Nah, gambarnya ya mirip ini, ya, bersama. Nah, yang diketahui, yang membedakannya adalah ini. Ada ditarik garis dari titik O ke titik P-nya tadi. Inilah dinamakan yang panjangnya R. Ya. Panjangnya R, cara menghitungnya kan seperti ini. R sama dengan akar dari X kuadrat tambah Y kuadrat. Nah, dan sudut yang dibentuk oleh ya, garis OX dan OP itulah sudut tetanya. Ya. Dan koordinat kutub dituliskan P titik P R, theta. Kayak itulah mengenai gambaran singkat tentang koordinat kartesius dan koordinat polar. Sekarang saya coba sampaikan tentang manfaat dari koordinat kartesius dan koordinat polar itu adalah, nah, koordinat kartesius sendiri banyak digunakan untuk kehidupan sehari-hari. Biasanya koordinat kartesius digunakan pada gambar dena atau peta, sehingga dapat mempermudah dalam mencari sebuah daerah. Selain itu, koordinat kartesius juga digunakan dalam bidang penerbangan, agar pesawat tidak saling bertabrakan dengan pesawat yang lain. Jadi seorang pilot harus memahami cara membaca dan menentukan
letak suatu tempat pada bidang koordinat Kartesius. Jadi besar sekali manfaat dari koordinat Kartesius dan koordinat kutub atau koordinat polar ini. Nah, sementara itu dari abad ke-8 Masehi, penggunaan koordinat kutub dikembangkan untuk menghitung arah dan jarak kiblat dari seluruh penjuru bumi. Jadi untuk menentukan arah kiblat itu kita gunakan koordinat kutub atau koordinat polar. Oke, langsung saja kita masuk ke materi inti bagaimana sih mengkonversi koordinat Kartesius ke koordinat kutub atau dari koordinat kutub ke koordinat Kartesius. Nah, yang pertama sekali kita harus melihat dulu hubungan koordinat Kartesius dan koordinat kutub atau polar berdasarkan gambar yang sudah kita buat di slide sebelumnya. Nah, gambarnya seperti ini. Jika digabungkan antara koordinat Kartesius dan koordinat kutub, maka gambarnya berbentuk seperti ini. Fokus kita adalah kita fokus pada yang ini. OP ya, dan ini OX yang ini. Ya. Kita lihat dari gambar ini bahwa ternyata koordinat Kartesius dan koordinat kutub itu ini akan membentuk sebuah segitiga siku-siku. Ya, sebuah segitiga siku-siku. Untuk itu, yang akan kita gunakan sebagai dasar untuk menguasai, mengkonversi koordinat Kartesius ke koordinat kutub ini adalah persamaan trigonometri pada segitiga siku-siku atau sifat-sifat trigonometri pada segitiga siku-siku. Kita mulai yang pertama, kita mengkonversi koordinat Kartesius ke koordinat kutub. Ini artinya bahwa jika yang diketahui adalah koordinat Kartesius, misal titik P, X, Y, maka koordinat kutubnya dirumuskan. Berarti kita menentukan koordinat kutub jika diketahui koordinat Kartesiusnya. Nah, kita menentukan nilai R. Di slide sebelumnya sudah saya sebutkan, tuliskan rumusnya seperti ini. Jadi R ini dalam segitiga siku-siku, ini namanya sisi miring ya. Sisi miring atau hipotenusa. Jadi jika kita menggunakan teorema Pythagoras, maka untuk menentukan nilai R ini adalah akar dari X pangkat 2 tambah Y pangkat 2. Karena ini segitiga siku-siku, maka yang kita pakai adalah teorema Pythagoras. Jadi untuk menentukan nilai R, berarti akar dari X kuadrat tambah Y kuadrat. Nah, sasaran kita kan dari koordinat Kartesius dengan titik P, X, Y, kita akan membuatnya menjadi P, R, theta. Nah, R-nya ya kita gunakan rumus seperti ini, X kuadrat tambah Y kuadrat. Nah, sekarang kita menentukan nilai θ-nya. Nilai θ ini kita peroleh dari tangen θ-nya. Ya, tangen θ itu sama dengan Y per X. Ya, Y dibagi dengan X. Nilainya berapa? Nah, itu dari hasil pembagian ini, maka kita akan menentukan nilai θ-nya. Ini kan baru tangen θ. Sementara yang diminta itu adalah θ. Jadi, θ itu sama dengan arcus tangen Y per X. Artinya apa? Berapa nilai sudutnya yang menghasilkan tangen Y per X ya. Nah, ini maksud dari arcus dari tangen θ atau arcus dari tangen Y per X. Jadi sudut berapa yang menghasilkan tangennya Y per X tadi. Y per X tadi kan nilainya dari sini kita peroleh. Nah, nanti lebih jelasnya akan saya sampaikan di contoh soal bagaimana sih menentukannya itu. Oke, jadi sudah fix ya, kita temukan bahwa dari koordinat Kartesius menjadi koordinat kutub, maka R-nya berapa, θ-nya berapa, maka ini yang kita tuliskan. Ya. Oke, yang kedua, konversi koordinat kutub ke koordinat Kartesius. Jika yang diketahui adalah koordinat kutub, misal titik P, R, θ, maka koordinat Kartesiusnya dirumuskan. Cos θ sama dengan X per R.
Ya, ingat ya, perbandingan trigonometri pada segitiga siku-siku. Jadi untuk menentukan X ini nanti kita gunakan ini. Cos theta sama dengan X per R. Cos theta itu adalah sisi samping sudut sisi samping sudut theta dibagi dengan sisi miring. Jadi X per R. Sehingga yang kita carikan nilai X-nya ya, XY, X, Y-nya. X sama dengan, ya, ini dikali silang R kali cos theta. Jadi X sama dengan R kali cos theta. Inilah mencari nilai X. Nah, untuk mencari nilai Y, maka kita gunakan perbandingan trigonometri pada segitiga siku-siku juga. Yaitu sin theta sama dengan Y per R. Sin theta sama dengan sisi depan sudut theta dibagi dengan sisi miring. Ya, sisi depan sudut yaitu Y. Jadi Y per R. Maka Y sama dengan R kali sin theta. Nah, inilah rumus-rumus yang akan kita gunakan dalam mengkonversi koordinat kartesius ke koordinat kutub atau sebaliknya. Jadi tanpa harus digambar pun seperti ini, ya, jadi sudah diberikan dalam soal, tanpa digambar seperti ini pun langsung kita gunakan rumus ini, itu tidak apa-apa. Ya, jadi ini ya, untuk mengkonversi koordinat kartesius ke koordinat kutub maka kita gunakan dua rumus ini. Sedangkan untuk mengkonversi koordinat kutub ke koordinat kartesius maka kita gunakan rumus yang dua ini. Oke, langsung kita ke contoh soal. Nyatakan titik-titik berikut ini ke koordinat kutub atau koordinat kartesius sesuai dengan yang diketahui. Nah, yang pertama A, titik A 4,4 akar 3. Nah, ini berarti ini koordinat kartesius yang diketahui. Kita diminta untuk merubahnya ke koordinat kutub. Nah, sedangkan soal B ini titik K 10,150 derajat. Nah, jika sudah temukan yang ada derajat seperti ini, maka ini adalah koordinat kutub. Ya, artinya bahwa kita akan diminta untuk menentukan, mengkonversi dari koordinat kutub ke koordinat kartesius untuk yang titik K ini. Oke, kita jawab. Yang A, kita mengkonversi koordinat kartesius ke koordinat kutub, ya, di mana titiknya itu adalah 4,4 akar 3. Maka sesuai rumus yang di slide sebelumnya, kita akan menentukan nilai R dan nilai theta. R sama dengan akar dari 4 pangkat 2 tambah 4 akar 3 dipangkatkan 2. Sama dengan, nah, 4 pangkat 2 itu 16. Ya. 4 akar 3 pangkat 2 itu berarti 4 pangkat 2 itu 16. Akar 3 dipangkatkan 2 itu sama dengan 3. Berarti 16 kali 3 hasilnya 48. Jadi 16 tambah 48 itu sama dengan 64. Jadi akar 64 itu sama dengan 8. Jelas ya? Nah, sekarang kita ke menentukan nilai theta. Tangens theta 4 per akar 3. 4 akar 3 per 4 sama dengan akar 3. Itu 4 dibagi 4 hasilnya 1 kali akar 3 hasilnya akar 3. Nah, untuk mencari tangens tetanya atau nilai tetanya, theta sama dengan arcus tangen akar 3. Jadi sudut berapa yang nilai tangennya itu adalah akar 3. Nah, kita lihat kembali di tabel sudut istimewa karena ini menyangkut sudut istimewa akar 3 itu adalah salah satu sudut dan nilai dari sudut istimewa untuk tangen. Maka tetanya itu sama dengan 60 derajat. Nah, lalu bagaimana nanti jika yang dekat hasil dari sini ini bukan bagian dari sudut istimewa? Maka silakan gunakan kalkulator atau tabel trigonometri untuk menentukan nilai tetanya. Ya. Nanti di akhir dari materi ini saya akan sampaikan bagaimana cara menggunakan kalkulator untuk menentukan arcus tangen berapa, ya, arcus tangen akar 3, arcus sin berapa, arcus cos berapa dengan menggunakan kalkulator. Oke, sudah?
Jadi koordinat kutub titik A adalah 8,60 derajat. Ya, 8,60 derajat. Nah, sekarang kita ke soal B. Kita jawab soal B. Konversi koordinat, berarti kita akan mengkonversi koordinat kutub ke koordinat kartesius. Maka di sini X sama dengan R cos theta sama dengan 10 kali cos 150 derajat. Nah, di sini ada yang perlu saya sampaikan bahwa dalam mengkonversi, ini yang sangat penting yang perlu diketahui dalam mengkonversi koordinat kartesius ke koordinat kutub atau sebaliknya itu, yang perlu diperhatikan itu adalah ini ya. Jika dalam koordinat kartesius berarti kita hanya memperhatikan juga mempertimbangkan nilai positif dan negatif dari titik-titik X, Y ini. Ya, ini kan jika keduanya ini kan positif, X positif, Y positif, berarti ini sudah dipastikan bahwa sudutnya nanti adalah sudut di kuadran pertama. Ya, jadi antara 0 sampai 90 derajat. Nah, sehingga di sini diperoleh maka ini sejalan dengan ini. Tetanya itu adalah 60 derajat. Karena 60 derajat ini masih berada di wilayah kuadran pertama. Nah, jika ini, misalnya ini X-nya negatif, Y-nya positif, ya berarti itu adalah di kuadran kedua, maka sudutnya itu adalah berkisar antara 90 sampai 180 derajat. Itu kuadran kedua. Nah, kalau kuadran ketiga apa? Semuanya negatif. Di sini negatif, X negatif, Y negatif, maka itu berada di kuadran ketiga yang nilainya dari 180 derajat sampai 270 derajat. Nah, sekarang ke sini. Ini titik K 10,150 derajat. Nah, sebelum kita jawab lebih jauh, berarti ini kita sudah perkirakan, kita sudah pastikan bahwa nanti koordinat kartesiusnya itu adalah berada di kuadran kedua. Ya, karena nilainya 150 derajat ini antara 90 sampai 180 derajat. Nah, di kuadran kedua tersebut, nah berarti nanti nilai X-nya itu negatif, Y-nya positif. Ya, di kuadran kedua, silakan dilihat kembali materi di video sebelumnya itu nilai trigonometri untuk sudut-sudut berelasi di berbagai kuadran. Itu sudah saya jelaskan tentang materi ini. Nah, sekarang kita kembali ke jawaban ini. X sama dengan R cos theta sama dengan 10 kali cos 150 derajat. Di sini saya tuliskan kembali 150 derajat adalah sudut di kuadran kedua. Dan nilai cos di kuadran kedua adalah negatif, serta nilai sin di kuadran kedua adalah positif. Nah, ingat kembali, silakan dibuka materinya. Di video sebelumnya itu nilai trigonometri di berbagai kuadran, ya, sudut berelasi di berbagai kuadran. Ini sudah saya sebutkan, saya sudah jelaskan di video tersebut. Maka di sini, nah X-nya negatif tadi ya, jadi cos-nya itu negatif ya, cos-nya negatif. Maka X sama dengan 10 kali min cos 30 derajat. Nah, dari mana cos 30 derajat ini? Jadi kita gunakan 150 derajat itu adalah hasil dari 180 kurang 30. Ingat, di sudut berelasi di berbagai kuadran sudah saya jelaskan penggunaan rumus ini. Jadi untuk yang 180 derajat tambah plus minus, kemudian 360 derajat plus minus, maka yang digunakan itu adalah cos cos, sin sin, tan tan. Maka ini 10 kali min cos 30 derajat. Yang jelasnya simak kembali video di nilai trigonometri di, nanti saya cantumkan linknya di deskripsi video ini ya. Oke, berarti 10 kali min cos 30 derajat. Nah, cos 30 derajat itu berapa? Berarti 10 kali min 1/2 akar 3. Jadi cos 30 derajat adalah 1/2 akar 3. Minnya ini dari sini. Min yang ini dari sini. Jadi hasilnya adalah min 5 akar 3.
Oke, ini sudah diperoleh nilai X-nya. Sekarang kita ke nilai Y. Y sama dengan R sin theta. Sin tadi di kuadran kedua ini adalah positif, maka 10 kali sin 150 derajat itu sama dengan Y sama dengan 10 kali sin 30 derajatnya. Dari mana 30 derajat ini tadi? Jadi 150 derajat itu sama dengan 180 kurang 30. Nah, 30-nya ini yang diambil, yang kita ambil tadi. Jadi di sini sin 30. Nah, sekali lagi saya ulangi, dari mana sih sin 30 ini? Dari sini. Ini kan sin 150. Nah, sama halnya seperti tadi. Sin 150. Untuk memperoleh 150 derajat itu bisa kita manipulasi menjadi 180 kurang 30. Jadi 180 kurang 30 itu berapa? 150. Nah, kurang 30, 30-nya tadi yang kita ambil di sini, kita jadikan sin. Jadi ya sama dengan 10 kali sin 30 derajat. Nah, silakan simak di klik di deskripsi dari video ini untuk mengetahui materi yang menjelaskan tentang sudut berelasi di berbagai kuadran tersebut. Nah, sin 30 ini kan 30 derajat ini adalah nilai sudut istimewa, maka Y sama dengan 10 kali 1/2. Jadi sin 30 itu adalah 1/2, hasilnya sama dengan 5. Jadi koordinat kartesius titik K adalah min 5 akar 3,5. Nah, itulah tadi cara mengkonversi koordinat kutub ke koordinat kartesius atau sebaliknya dari koordinat kartesius ke koordinat kutub. Yang perlu diperhatikan adalah yang pertama, jika kita mengubah koordinat kartesius ke koordinat kutub, maka kita harus perhatikan di koordinat kartesius yaitu tanda positif dan negatifnya. Kemudian untuk mengkonversi dari koordinat kutub ke koordinat kartesius, maka kita perhatikan nilai sudutnya berada di kuadran keberapa. Ya, tuh. Sekarang saya akan jelaskan penggunaan kalkulator untuk menentukan nilai theta ini, ya, nilai theta ini jika tetanya itu bukan sudut istimewa. Ya, silakan disimak videonya. Nah, yang pertama ini harus kalkulator yang kita gunakan itu harus kalkulator saintifik atau ilmiah. Ya, ini di komputer saya langsung buatkan seperti ini. Nah, bagaimana menentukan tadi? Misalnya ini tadi. Ya. Ya, misalnya ini ya. Misalnya 1/2. Ya, sin 30 itu hasilnya 1/2. Sekarang kita balik. Apa benar bahwa sin 30 itu sama dengan 1/2? Ya. Kita balik, apakah benar 1/2 itu adalah hasil dari sin 30? Jadi caranya seperti ini. Kita 1/2 itu sama dengan 0,5 ya. 0,5 ya. 0,5, maka kita klik di sini di trigonometri. Kita tekan 2 ND ini, kita pilih sin. Nah, benar kan? Degree ini derajat. Ini derajat sini berarti 30 derajat. Nah, ini benar. Bahwa sin 30 derajat itu adalah 1/2. Nah, sekali lagi coba saya berikan misalnya cosnya 0,5 berarti 0,5. Klik ini trigonometri, second cos. Nah, jadi cos 0,5 cos 1/2 itu adalah 60 derajat. Nah, misalnya lagi misalnya 1. Kita cari tangannya, tangan berapa yang nilainya 1. Nah, ini kita tekan 2 ND ini, kemudian tangannya. 45 derajat. Jadi nilainya 45 derajat. Nah, misalnya yang bukan sudut istimewa, misalnya 0,32 misalnya ya. Kita trigonometri, kita tangan. Nah, berarti 17,744
derajat. Seperti itu ya. Misalnya 0,69 misalnya. Kita ke cos. Misalkan tangen lagi ya, tangen maka 34,605 derajat ya. Itulah bagaimana cara menggunakan kalkulator saintifik untuk menentukan nilai theta dari suatu koordinat kutub. Oke, terima kasih. Saya Abdul Rafiul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.